Halo teman-teman, ini adalah video lanjutan dari perjalananku dari Malang menuju ke Denpasar. Jadi saat ini kita akan mulai perjalanan kita dari Probolinggo. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang videoku dari Malang menuju Probolinggo, bisa untuk ditonton dan linknya akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Enjoy teman-teman untuk video lanjutannya dan jangan lupa untuk menonton video ini hingga selesai. Oke teman-teman, ini jam menunjukkan sudah hampir jam 12 ya. Dan bus kita kira tiba di rumah makan Depot Titin yang ada di Probolinggo. Nah, di sini kita akan melaksanakan servis makan. Dan gimana sih untuk servis makannya? Yuk kita coba lihat kira-kira apa yang ada di Depot Titin ini teman-teman. Baik teman-teman, perjalanan saya bersama dengan bus M-Trans tiba di Depot Titin, yaitu tempat rumah makan pelayanan servis makan bagi penumpang M-Trans di lintas Malang ke Denpasar ataupun sebaliknya. Nah, di rumah makan Titin ini letaknya ada di Probolinggo teman-teman. Jadi kita sudah lewat Pasuruan ya. Tadi aku sepanjang jalan itu agak sedikit tertidur, jadi bangun-bangun udah di Probolinggo. Begitu teman-teman. Untuk di sini bisa dibilang bus yang ada di sini hanya ada M-Trans aja teman-teman. Jadi bus-bus lain aku kurang tahu deh kira-kira makannya di mana. Tapi kalau Gunung Harta memang setauku bukan di sini. Nah, untuk ruang makannya, jujur ruang makannya itu cukup sempit teman-teman, nggak terlalu luas ya. Nanti aku bakal coba lihatin ruangan dalamnya kayak gimana. Tapi menurutku lumayan sempit karena tadi ada beberapa penumpang yang itu tuh nggak duduk di ruang makan, tapi ada yang duduk juga di samping meja prasmanannya. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian makan di sini, itu tempat penumpang berbeda dengan tempat umum ya. Jadi untuk tempat penumpang ini ada di sebelah kiri, gedungnya itu beda sendiri. Nah, di sini kita harus mengantri untuk prasmanan. Lalu, oh ya, untuk piring dan gelasnya kalian bisa ambil di meja kecil yang ada di sebelah kanan ya. Nah, posisinya kira-kira begitu kalian masuk ada di depan kalian. Akhirnya saya pun udah mengambil lauk dan nasi teman-teman. Nah, kira-kira seperti inilah untuk tampilan servis makan dari M-Trans yang berhenti di rumah makan Depot Titin ini ya. Jadi di sini saya mengambil nasi, tempe, perkedel, ada rawon juga teman-teman. Nah, saya juga nggak lupa ngambil kerupuk. Pemandangannya ya bus kita. Dan saya juga ngambil teh hangat. Nanti saya akan ambil teh hangatnya setelah makan aja lah. Yuk kita makan dulu dan selamat makan teman-teman. Kira-kira begini teman-teman untuk situasinya ya, menurut saya ini tempatnya tidak terlalu luas ya. Mengingat penumpang bus itu bisa 20 hingga 30 orang. Kalau misalnya mengandalkan ruangan ini aja kayaknya agak sedikit kesempitan. Nah, kalian bisa lihat tuh ada bapak yang duduk di dekat meja prasmanan itu karena tadinya tidak kebagian kursi teman-teman. Begitu. Karena udah selesai makan, yuk kita coba lihat-lihat keluar lagi ya.
teman-teman, untuk fasilitas yang ada di rumah makan Titin ini cukup lengkap ya. Ada toilet di sebelah sana atau berada di sebelah timur dari rumah makan. Lalu juga ada musola yang cukup luas. Untuk musolanya ada di sebelah sini teman-teman, di balik dari bus. Nah, ini untuk musolanya. Jadi cukup luas musolanya dan juga cukup nyaman ya kalau misal kalian ingin beribadah di musolanya. Dan sebenarnya kalau untuk penumpang umum, dalam artian penumpang bus lagi, mobil pribadi itu bisa makan di sini teman-teman. Beda ya tempatnya. Dan di situ juga tulisannya tuh. Kira-kira begini sih teman-teman untuk kondisi di rumah makan Titin Probolinggo. Panas, berdengkang. Ini bentar lagi juga bakalan ngitem aku juga. Kayaknya sih gosong ya. Ya nggak apa-apa lah. Hehe. Nah teman-teman, karena penumpang banyak yang belum naik, akhirnya saya mencoba untuk melihat ke belakang dan ternyata keren juga ya bagian belakang bus ini. Entah kenapa perpaduan warna joknya itu keren banget menurutku. Mantap betul. Jam 12:11 hingga kalau nggak salah 15-an akhirnya bus diberangkatkan dari rumah makan Depot Titin yang ada di Probolinggo teman-teman. Berarti waktu berhenti kita di Depot Titin itu kurang lebih 30 menit. Jadi selama 30 menit kalian boleh untuk ke kamar mandi, mau makan, mau sholat, itu dipersilahkan. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian ngambil waktu lebih banyak, itu tolong dikabarkan ke driver agar tidak ditinggal ya teman-teman. Nah, dari sini kita akan full non-tol hingga ke Banyuwangi. Yuk kita lihat perjalanan kita hari ini teman-teman. Ya, yang punya titik tetangga sama galek. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu Probolinggo, nah Probolinggo itu merupakan kabupaten setelah Pasuruan ya teman-teman. Tapi sebelum Bondowoso. Nah, di Probolinggo ini itu berdekatan dengan pantai. Jadi di sebelah kiri kita ini sebenarnya ada pantai loh teman-teman. Nah, ini juga kita lagi hendak menyusul truk, tapi belum bisa karena tempatnya cukup sempit dan di sebelah kiri itu sering ada kendaraan-kendaraan kecil yang melawan arah, misalnya kayak motor, lalu juga ada gerobak. Jadi memang lebih beresiko untuk menyusul melalui sebelah kiri ketimbang kita menyusul dari sebelah kanan. Begitu teman-teman. Pukul 13:56 kita sudah tiba di PLTU Paiton teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu pemasok listrik di daerah Jawa dan juga Bali. Jadi memang PLTU Paiton ini merupakan salah satu legend banget ya untuk pembangkit listrik yang ada di Indonesia.
Oh iya, dulu juga pernah ada cerita nih teman-teman tentang tanjakan Python dekat PLTU ini, di mana ada sebuah bus yang kalau nggak salah itu membawa rombongan pariwisata dan mengalami kecelakaan di sini. Nah, itu kisahnya juga cukup booming dan viral pada saat itu kalau nggak salah tahun-tahun 90 akhir atau 2000-an awal gitu, aku juga lupa. Nah, itu busnya terbakar dan kalau nggak salah banyak korbannya. Ya, semoga korban dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu mendoakan untuk para korban. Dan juga jangan lupa kita juga berdoa agar perjalanan kita itu diberikan kelancaran dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Untuk kontur jalan yang ada di daerah Bondowoso, tepatnya di Python ini, itu cukup naik turun ya. Jadi kita nanti akan naik, lalu turun, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri. Jadi memang konturnya itu cukup sulit bagi kalian yang belum pro untuk berkendara teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum yakin, mendingan jangan lewat daerah sini ya. Begitu. Ya, semakin ke timur sebenarnya geografisnya cukup menantang juga sih, apalagi kalau misalnya kalian naik ke kawah, bukan ke kawah tapi ke Gunung Ijen, itu lebih parah lagi. Tapi karena kita nggak lewat sana, jadi ya mari kita nikmati aja deh untuk perjalanan kita kali ini.
Baik teman-teman, nah di sini itu di daerah Situbondo kita itu bisa melihat ada laut di sebelah kiri ya. Jadi memang untuk daerah Situbondo dan tepatnya Jalan Pantura yang ada di sebelah daerah Situbondo ini sangat berdekatan dengan laut. Sebenarnya nggak cuma di Situbondo sih teman-teman. Di Banyuwangi juga ada beberapa titik yang sangat dekat dengan laut. Bahkan kalian bisa melihat laut itu persis di samping pagar pembatas teman-teman. Keren banget kan? Gila, gila, gila.
Akhirnya teman-teman, bus kita sudah melewati Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur ya. Nah, di sini itu menunjukkan jam 16:54. Masih kira-kira 1 jam hingga 2 jam lagi teman-teman untuk sampai ke Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Jadi kita nikmatin dulu. Oh iya, ini aku juga bingung sih, kenapa TV-nya nggak dihidupin ya dari tadi. Dari awal berangkat kalau nggak salah TV-nya tetap mati teman-teman. Jejer kayak enak, mana ini jejer. Dari mana muanya? Jam 17.27 bus sudah tiba di wilayah Banyuwangi teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita itu ada laut lepas dan juga beberapa warung yang mengarah ke laut teman-teman. Jadi di sini kita bisa menikmati sunset dan juga bisa menghabiskan waktu lah kira-kira bersama keluarga. Dan bahkan nih teman-teman, banyak wisatawan yang sebenarnya ingin ke Bali itu singgah sebentar di sini untuk menikmati sunset aja. Nanti setelah itu mereka akan langsung lanjut lagi ke Bali kalau misalnya udah mendapatkan sunsetnya. Keren banget kan? Sekarang posisi kita udah ada di depan rumah makan Depo Titin Banyuwangi, teman-teman. Di sini Kernet turun terlebih dahulu untuk mengambil makanan yang sudah disediakan, dan kayaknya ini adalah makan kedua ya, teman-teman. Berarti kita selama perjalanan ini ada 2 kali makan dan 1 kali snack. Nah, untuk makannya aku belum tahu makannya apa, tapi nanti kita lihat ya. Telung bayaran sing mek ngerangke. Kirain udah disiap. Baik teman-teman, kira-kira seperti ini untuk packagingnya. Sama seperti dengan snack, packagingnya ini estetik sih menurutku, karena niat banget membentuknya dengan logo M-Trans dan lain sebagainya. Nah, untuk makannya kira-kira seperti ini. Ada ayam crispy dan juga saus. Ya, karena sausnya udah ukurannya segitu, jadi teman-teman bisa kira-kira lah ya untuk besar kotaknya ini seberapa. Kayaknya ini semi-semi snack deh. Nah, jam sudah menunjukkan pukul 17:47 teman-teman. Dan ini kalau tidak salah sudah sangat dekat dengan Pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Nanti di sebelah kanan kita akan disambut dengan stasiun Ketapang. Dan aku jadi kayak kangen banget sama konten-konten kereta apiku yang dari stasiun Ketapang ataupun menuju stasiun Ketapang ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingat kontenku yang Belambangan Express, aku turun di stasiun Ketapang dari Semarang Tawang. Untuk videonya bisa kalian cek di playlistku, atau kalau misalnya kalian ingin mengecek di galeriku juga boleh banget teman-teman. Jangan lupa ya untuk ditonton juga. Jaga barang bawaan Anda. Kami sampaikan untuk segera kembali mengemudi saat kapal feri akan segera bersandar di dermaga pelabuhan ASDP di Manuk, Bali. Dan kami ucapkan terima kasih.
mandek suwe nang ngene kono mah. Ah, nggih. Ya, nah, buat rumput. Ero. Nah, set kawan dewa wae. Bisa. Piye? Aja ditambah penumpang. Oh, nama penumpang entran gak wani. Tidak bisa. Asline mung 200 ya gak wani. Kosong ya ben teko mungkin. Gak wani bane penumpang. Apa ada liya-liyane. Ini Pak Den? Lurus, MB2. Hah? Lurus kan, Pak? MB2. Amit, Pak Den, amit. Ini apa kono? Lurus, Pak. Oke teman-teman, waktu menunjukkan hampir pukul 6 sore dan bus akhirnya tiba di Oh, ya wes. pelabuhan bukan Gilimanuk teman-teman, tapi pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Ini menandakan berarti sebentar lagi kita akan meninggalkan Pulau Jawa dan akan menuju ke Pulau Bali. Nah, mungkin segini dulu teman-teman untuk part kedua dari videoku dari Probolinggo hingga menuju ke pelabuhan Ketapang. Nanti untuk di part 3-nya tidak akan kalah seru karena aku akan mereview kapalnya juga dan juga melaksanakan perjalanan lanjutan dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke Denpasar, Bali. Penasaran banget kan? Jangan lupa ditunggu videoku dan untuk link part 1, part 2, part 3 akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, sehat selalu dan bye-bye. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.